Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Kami siap menjadi ASN yang kolaboratif. Kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda bekerja bersama untuk menemukan solusi baru yang lebih sulit dicapai secara individu. Menurut beberapa ahli, kolaborasi melibatkan pertukaran pengetahuan secara terencana dan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat. Kolaborasi memungkinkan organisasi untuk berbagi sumber daya dan keahlian guna mencapai tujuan yang lebih besar. Jika dikaitkan dengan peranan yang dimiliki, maka kolaborasi bagi seorang ASN yang berakhlak berarti kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar instansi pemerintahan, demi mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat. ASN yang kolaboratif akan memanfaatkan sumber daya secara optimal, membangun sinergi antar lembaga, serta menciptakan solusi inovatif untuk memecahkan masalah. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan di mana lembaga publik berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Model collaborative governance menekankan pada 6 elemen penting, yaitu membangun kepercayaan, dialog tatap muka, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil yang diharapkan. Kolaborasi dalam pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik dari sektor publik maupun swasta. Di era yang penuh tantangan ini, pendekatan whole of government menjadi sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam pemerintahan. Whole of government adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan lembaga. Dalam konteks pendidikan, ini berarti semua pihak dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan bangsa. Sebagai ASN dosen, nilai kolaboratif mendorong kita untuk membuka ruang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi. Dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh nyata dari konkretisasi kolaborasi pemerintah dapat dilihat dalam program pengabdian masyarakat. Di sini, dosen bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelatihan atau penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi yang menghasilkan nilai tambah bagi semua pihak. Kolaborasi bukan hanya tentang berbagi tugas. Ini tentang saling mendukung dan memahami peran masing-masing. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan inovasi dalam mengajar dan memberikan dampak positif bagi siswa serta masyarakat. Nilai kolaboratif ASN dosen dalam konteks whole of government adalah tentang komitmen untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Maka, mari kita semua berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif melalui kolaborasi yang nyata. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kultur kolaboratif, indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap bahwa perubahan sebagai sesuatu yang alami. Yang kedua, organisasi menganggap individu adalah aset berharga dan memerlukan upaya untuk menghormati suatu pekerjaan. Yang ketiga, organisasi memberikan
perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam suatu hal. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam suatu organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas secara transparan. Yang keenam, kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi akan selalu didorong. Yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas pelayanan. Lalu, aktualisasi kolaborasi antar organisasi antara lain kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, kemudian menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah itu sendiri. Lalu proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi adalah yang pertama adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholdernya. Kemudian face to face dialog, jadi melakukan negosiasi dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap suatu proses, di mana pengakuan sering ketergantungan serta keterbukaan. Yang keempat, pembahasan bersama, jadi berkaitan dengan kejelasan misi serta mengidentifikasi nilai bersama dan menetapkan outcome-nya. Dalam menjalankan kolaborasi antar lembaga pemerintah, ada beberapa normatif yang harus dipatuhi. Lembaga pemerintah dapat menerima atau menolak ajakan kolaborasi dari lembaga pemerintah lain. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, antar lembaga pemerintah wajib memberi bantuan satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat bersama pada saat COVID-19. Semua lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saling membantu agar keberlangsungan hidup masyarakat terjamin dan tercukupi. Lembaga pemerintah dapat menolak ajakan kolaborasi lembaga pemerintah lain dengan alasan yang pertama, mempengaruhi lembaga pemerintah pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumentasi yang diperlukan bersifat rahasia. Dan yang ketiga, ketentuan perundang-undangan tidak membolehkan pemberian bantuan. Berikut merupakan faktor keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Yang kelima, formalisasi pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif. Sedangkan ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi serta dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas menjadi faktor penghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Kolaborasi adalah proses kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan atau sektor publik, kolaborasi melibatkan berbagai pihak seperti dosen, mahasiswa, institusi, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berbagi sumber daya pengetahuan dan keterampilan. Elemen penting dari kolaborasi diantaranya komunikasi efektif, pertukaran informasi yang jelas dan terbuka antara semua pihak yang terlibat, kemudian tujuan bersama. Semua pihak memiliki visi dan tujuan yang sama yang menjadi dasar kolaborasi. Peran dan tanggung jawab juga jelas dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi juga terjadi kepercayaan dan penghargaan di mana kita membangun kepercayaan antar anggota dan menghargai kontribusi masing-masing. Kemudian di dalamnya ada penyelesaian masalah bersama di mana kita menghadapi tantangan dan menemukan solusi secara kolektif. Adapun tahapan-tahapan yang terjadi pada saat proses kolaborasi adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kolaborasi sangat penting untuk aparatur sipil negara dalam mencapai tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.